Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga teman-teman juga dalam keadaan senang dan bahagia selalu. Masih bersama dengan TBD Pedia, partner setia belajarmu ya. Tak bosan-bosannya ya teman-teman. Pada hari ini juga kita insya Allah masih akan berbagi ilmu, akan berbagi informasi terkait dengan soal-soal yang nanti harapannya dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan soal ujian kompetensi nasional. Baik, hari ini kita sudah masuk ke dalam episode yang 35 teman-teman ya. Sudah cukup banyak juga ini episodenya ya. Semoga di episode ke-35 ini teman-teman menjadi lebih paham lagi, lebih senang lagi untuk mempelajari tentang soal-soal yang berkaitan dengan ujian kompetensi. Baik, teman-teman silakan untuk bisa memberikan dukungan kepada kita semua agar channel ini bisa menjadi yang lebih baik, berkembang, dan nanti akan selalu diupdate ilmu-ilmu untuk selanjutnya. Baik, teman-teman langsung saja pada hari ini kita akan membahas 3 soal ya, seperti biasanya, yang nanti soal-soal yang kami sampaikan pada hari ini itu terkait dengan screening dan juga seleksi donor ya. Nanti ada 3 soal, per soal kita berikan waktu 1 menit. Bagaimana teman-teman, sudah siap? Silahkan diambil dulu pulpen dan alat tulisnya. Oke. Jika sudah, mari kita pelajari bersama soal yang pertama. Ya, soal kedua. Ya, soal yang ketiga. Ya, sudah selesai. Selamat ya bagi teman-teman yang sudah menjawab dari
ketiga soal tadi ya. Bagaimana soalnya mudah-mudah ya tentunya ya. Oke, karena kita sudah di beberapa kali kan kita sudah membahas tentang seleksi donor, tentunya teman-teman lebih bisa memahami dan lebih mudah dalam membahas atau menjawab soal-soal yang kami sampaikan tadi. Baik, kita langsung saja masuk pembahasan yang pertama, teman-teman. Ini untuk soal yang pertama ya. Seorang pria umur 39 tahun datang ke PMI hendak donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/90 mm Hg, Hb 12,5, suhu 38 derajat Celcius ya, berat badan 49 kg. Saat wawancara, klien menyampaikan memiliki riwayat penyakit ginjal 6 tahun yang lalu. Apakah pria tersebut lolos donor? Bagaimana jawabannya? Nah, jawaban yang paling tepat ya, jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama ini apa kira-kira? Ya benar ya, yang paling tepat untuk jawaban pada soal yang pertama ini adalah tidak lolos donor karena suhunya tinggi ya ini. Tidak lolos donor karena suhunya tinggi. Nah, kita tahu bahwa dalam aturan Permenkes ya, kita masih merujuk ke sana bahwa suhu itu minimal untuk rentang normalnya ya 36 sampai dengan 37,5 ya. Di sini jelas jawaban yang paling tepat adalah tidak lolos donor karena suhu tinggi. Bagaimana dengan berat badan untuk jawaban yang pertama? Tentunya tidak, karena ini masih dalam kategori normal. Tidak lolos donor karena memiliki riwayat penyakit ginjal. Nah, riwayat penyakit ginjal ya, riwayat penyakit ginjal ini kalau misalkan ini sifatnya ginjalnya akut ya, misalkan ada masalah-masalah di glomerulusnya, misalkan glomerulonefritis akut misalkan ya seperti itu bisa donor teman-teman, tapi dengan catatan harus lebih daripada 5 tahun. Nah, ini lebih daripada 6 tahun, tentunya ini bukan jawaban yang tepat. Dinyatakan lolos donor jelas tidak ya. Kemudian kalau yang E ditolak secara permanen, tidak juga ditolak secara permanen karena tidak ada indikasi kenapa kok seseorang ini ditolak secara permanen. Nah, sebenarnya untuk kalau kita melihat kasus secara keseluruhan di sini, sebenarnya ada yang masalah lagi ya teman-teman di sini. Apa itu? Tekanan darahnya tinggi ya. Normalnya kan 170 ya untuk nilai batasan maksimalnya, tapi di sini 180. Ya, 180 ini adalah melebihi ambang batas normal untuk tekanan darah. Namun itu tidak ada di jawaban ya. Kalau ini ada di jawaban, tentu ini akan menyulitkan kita atau memberikan teman-teman harus bisa lebih fokus lagi untuk menjawab soal tersebut. Ya. Karena kalau di tekanan darah ini masuk di dalam jawaban ya, kalau masuk di dalam jawaban tentunya ada 2 jawaban yang benar di sini ya, tidak lolos donor karena suhu tinggi dan mungkin ya tidak lolos donor karena tekanan darah tinggi ya. Itu bisa semua jawaban benar. Tapi kalau seperti itu kita ambil yang paling paling tepat nanti berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, oke, itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, teman-teman ya. Soal yang kedua ini, seorang pria umur 77 tahun ya, datang ke PMI hendak donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/80, Hb 12, suhu 36, nadi 67, golongan darah B, berat badan 60. Hasil wawancara, klien menyampaikan baru pertama kali donor ya, sehingga klien sangat cemas ya, terlihat wajahnya tegang dan sedikit gemetar ya. Kira-kira apa jawaban yang paling tepat di sini teman-teman? Ada beberapa kemungkinan ya jawaban yang bisa kita ambil ya. Yang pertama ya usia. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua yang paling menentukan ya, yang maksudnya yang jawaban kedua yang pilihan yang kuat ya, salah satunya adalah HB rendah. Nah ini teman-teman, HB-nya rendah. Kalau usia kan tahu ya, 77 tahun itu lebih daripada batasan maksimal ya untuk donor darah pertama kali. Kemudian tidak lolos karena gemetar ya, mungkin bisa jadi ya, karena cemas, karena gemetar itu bisa jadi untuk menjadi pertimbangan ya. Kalau tekanan darah tinggi bagaimana? Oh tidak tentunya ya. Kalau untuk jawaban yang paling benar ya, di sini adalah A.
Kenapa kok A? Kenapa kok kami menyampaikan bahwa jawaban yang paling tepat adalah A? Karena umur 77 tahun ini, ketika kita tidak mengetahui HB-nya, tidak kita lakukan aja pemeriksaan HB, itu kita sudah bisa menolaknya, teman-teman ya. Saya ulangin bahwa ketika umur sudah melebihi 75 tahun, untuk melebihi 60 untuk 60 tahun ya teman-teman ya, 60 tahun ya. Untuk yang 60 tahun, ya mohon maaf tadi bukan 70 ya, 60 tahun pendonor pertama kali ya, itu berarti kita sudah bisa menolaknya ya. Jadi ketika masih dalam tahapan rekrutmen atau masih dalam tahapan ini ya, seleksi di awal screening, ketika kita melihat usianya sudah 77, berarti kita sudah bisa melakukan penolakan ya. HB ini kan sebagai data penunjang lainnya ya, walaupun itu penting. Tapi kalau soal ini ketika teman-teman ada melihat sesuatu yang bisa diketahui lebih awal ya seperti umur, berarti umur itu yang dipakai sebagai jawaban ya, insya Allah seperti itu. Kemudian soal yang ketiga teman-teman, soal yang ketiga ini akan membahas ya itu terkait dengan seseorang yang memiliki riwayat diabetes ya. Ya ini masalah-masalahnya ya, coba kita lihat ya. Teman-teman sudah baca soalnya ya. Kemudian kita lihat ini ada pria umurnya 38 aman ya, oke ya, ini sudah bisa lolos. Kemudian hasil pemeriksaan tekanan darahnya bagaimana ini 120/50, HB-nya 17, nadi 70, suhu 38 ya, dan berat badan 50 ya. Dia ada diabetes dan dia sering buang air kecil setiap 1 jam sekali ya. Apakah pria tersebut lolos donor? Jawaban yang pertama ada tidak lolos donor karena diabetes ya. Karena diabetes ditolak secara permanen ya. Ditolak karena tekanan darah rendah, tidak lolos karena sering buang air kecil, dan tidak lolos donor darah karena nadinya rendah. Nadi rendah jelas tidak masuk ya, kita eliminasi dulu. Tidak lolos karena diabetes. Jawabannya tidak tepat kalau yang ini. Kenapa? Tidak lolos karena diabetes itu apabila diabetesnya itu dalam kondisi menggunakan terapi insulin yang rutin ya. Terapi insulin yang rutin tentunya itu tidak hanya ditolak, tapi dia juga secara permanen juga. Dan jawaban ini tidak tepat kalau untuk yang soal ini ya. Soal ini tidak tepat karena apa? Diabetes yang dialami oleh pria yang umur 38 tahun ini, diabetesnya belum ketergantungan secara insulin ya. Belum ketergantungan insulin maksud saya. Kemudian ditolak karena tekanan darah rendah. Oke, ini bisa menjadi alternatif. Tidak lolos karena sering buang air kecil. Kemudian mungkin jawaban yang bisa diinikan dipertimbangkan 2 ya. Ada tekanan darah rendah dan sering buang air kecil ya. Kalau seperti ini jawaban A, kita tinggal lihat aturan lagi teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini bahwa tekanan darahnya berapa? 120 untuk sistolnya normal, oke. Ya, normal. Tapi tapi apa? Di diastoliknya dia rendah sekali, dia 50. Normalnya adalah batasannya berapa? Batasannya adalah 60 ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah apa? Ditolak karena tekanan darahnya yang rendah. Nah, itu teman-teman tadi ya, ketiga pembahasan terkait dengan soal-soal yang sudah kami buat ya. Semoga teman-teman soal yang dari 1, 2, 3 dan pembahasannya tadi bisa dimengerti oleh teman-teman semua ya. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga bisa menjadikan gambaran untuk teman-teman terkait dengan soal-soal yang berkaitan UKOM ya, berkaitan dengan UKOM nantinya, yang lebih spesifiknya nanti menjurus ke mata kuliah ataupun materi-materi yang membahas tentang screening dan seleksi, atau mata kuliah rekrutmen dan seleksi donor ya. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan untuk kali ini ya, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.